Kembali lagi di Bincang MMA. Baru aja tadi UFC 296 main eventnya itu Colby Covington lawan Leon Edwards, dan juga co-main eventnya itu Brandon Royval lawan Alexandro Pantoja. Menurut gua overall si UFC 296 ini sangat, nggak bisa dibilang sangat bagus, tapi menurut gua oke lah untuk jadi event penutup UFC di tahun 2023 ini. Gua mau bahas soal gua belum nonton early prelimnya, tapi karena tadi ada sempat gangguan kan di UFC, terus gua kalau dilihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fight finish, terus ada 3 tambah 4, 7 tambah 5, 12, dari 12 fight 1, 2, 3, 4, 5, ya dari 12 fight 7 finish, 5 decision, 1 fight of the night dari decision. Dan menurut gua salah satu event teroke UFC untuk jadi penutup di tahun 2023. Cody Garbrandt bagus banget. Banyak orang doubt kalau Cody Garbrandt harus retire, tapi ternyata dia bisa membuktikan KO punch di ronde pertama. Menurut gua oke banget si Cody Garbrandt. Dan Cody Garbrandt udah mulai nyolek Deiveson Figueiredo, karena dia sekarang unranked fighter. Dia mantan bantamweight. Cody Garbrandt itu kan sempat juga ke lightweight kalau nggak salah, flyweight. Dia sempat lawan KKF tapi kalah. Terus dia mantan bantamweight lawan Dominic Cruz tahun 2016, sempat terus lawan TJ Dillashaw, udah gitu kalah menang. Dan dia sekarang udah 2 fight win streak dari Trevin Jones sama Ben Kelly. Menurut gue mungkin udah waktunya Cody Garbrandt lawan ranking fighter di bantamweight lagi gitu. Terus Erin Aldana kemarin baru lawan Amanda Nunes, terus lawan Karol Rosa. Menurut gue ini fight bagus banget. Dan yang gue gak ngerti, si Karol Rosa ini terus leg kick Erin Aldana. Dan lebih gilanya lagi, si Erin Aldana masih kayak nggak sakit gitu. Kita bisa lihat kayak fight kemarin di MSG lah, si Jiri Prochazka lawan Alex Pereira aja, Jiri Prochazka aja kena leg kick terus kan langsung wobble gitu. Dia enggak, dia masih kena santai, masih push. Gue bilang anjir, ngeri banget si Erin Aldana nih. Dan gue lihat fightnya emang bagus banget kedua fighter ini, dan emang udah di level elite ya mereka berdua itu. Gue sih sekarang ngerasa women's division tuh nggak lagi Valentina Shevchenko, nggak lagi Amanda Nunes, tapi fighter yang elite-nya lebih banyak lagi gitu daripada mereka berdua. Jadi lebih seru lagi untuk dilihat. Terus light heavyweight Manfield lawan Dustin Jacoby itu hampir knockout 2 kali di ronde pertama sama ronde ketiga. Dan ini lightweight yang slow pace tapi strong face gitu. Jadi nggak begitu high face, nggak selayaknya heavyweight. Menurut gua ini lebih slow face itu kayak heavyweight, dan knockout power juga kayak heavyweight. Kalau light heavyweight itu mirip kayak Johnny Walker, high face. Terus Jiri Prochazka high face. Jadi banyak lah high face. Tapi kalau ini menurut gue lebih kayak lebih kayak heavyweight, tapi fightnya juga oke. Dan si Dustin Jacoby hampir ke knockout gitu. Di main cardnya ada Josh Emmett lawan Brice Mitchell. Kita bisa tahu cuma hampir 2 menit, 1 menit 57 KO yang ngeri banget. Itu si Brice Mitchell langsung getar gitu kayak ayam sih, takut banget. Tapi kata si Dana White sih nggak apa-apa ya si Brice Mitchell. Dan ini juga cuma 2 weeks atau 10 days notice gitu sih Brice. Tadinya kan si Josh Emmett harusnya lawan Giga Chikadze kan, tapi Giga Chikadze cedera. Akhirnya dia harus lawan Brice Mitchell dan knockout powernya. Dan di fight ini membuktikan kalau Josh Emmett ini punya knockout power.
Dan yang kita harus lihat berarti Ilia Topuria tuh bagus banget. Fight sebelumnya Josh Emmett lawan Ilia Topuria 5 ronde, skornya tuh 50-45. Brice Mitchell udah ada, sementara Ilia Topuria masih ganteng aja gitu. Gue bilang anjing, berarti Ilia Topuria bagus banget, segitu bagusnya Ilia Topuria. Terus ada Paddy Pimblett lawan Tony Ferguson, yang gue sih sebenarnya pengen banget Tony Ferguson menang ya, tapi karena dia udah 6 loss streak, tapi akhirnya dia kalah. Kan dia sempat ramai ada David Goggins gitu di belakangnya, terus nggak ada gunanya. Gue kira tuh dia bakal kayak ngasih coachnya Leon Edwards gitu, yang ngasih speech, you got it son. Ini ronde pertama cuma diem aja, terus yang ronde kedua cuma yo ya let's go gitu, kayak nggak guna aja sih David Goggins gini untuk jadi di apa namanya cornernya Tony Ferguson. Gue nggak tahu fungsinya apa. Dan di komentarnya juga bilang si Joe Rogan, oke lah dari David Goggins itu ngelatih si Tony Ferguson untuk cardio dan segala macam, memang dia itu keahliannya, cuman apakah dia sparring, apakah dia punya teknik apa gitu dalam untuk mempersiapkan lawan Paddy Pimblett, ini nggak ada gitu. Dan di fight ini juga Paddy Pimblett malah jadi dia tuh bukan overrated ya, dari segi bet itu si apa sih namanya, undercut favorite di betting line itu favorite, tapi dia tidak di favorite untuk menang sama fans karena dia kayak turn jadi heel di tahun kemarin lawan Jared Gordon, dan dengan scorecard harusnya Jared Gordon yang menang. Gue termasuk orang yang kira Jared Gordon menang, tapi malah Paddy Pimblett kayak songong gitu aja, yang kayak iya gue menang harusnya fight of the night, dan tapi kan gak jelas gitu fightnya apa. Setelah itu kan Paddy Pimblett cedera apa segala macam, akhirnya dia tetap fight sekarang udah setahun, dan dia dibilang banyak orang overrated lah atau apa gitu. Tapi menurut gue sih dia salah satu wrestling skillnya bagus, tapi benar kata Michael Bisping, dia kalau fight tuh chin terlalu ke atas gitu. Lu lihat tadi dia kena kan beberapa kali sama Tony Ferguson. Tony Ferguson tuh lu lihat Tony Ferguson sama Bobby Green nih waktu di bulan apa ya, Tony Ferguson Bobby Green. Kalau movementnya tuh enak banget Bobby Green. Menurut gue sih Paddy Pimblett harusnya bisa lawan orang, kita belum bisa lihat si Paddy Pimblett sebagus apa orang-orang mengerikan macam Drew Dober, Turner, Bobby Green, terus siapa tuh namanya Dan Hooker, terus belum lagi Benoit Saint-Denis, itu kan yang di top 15 ya. Belum lagi kita ngomongin di champion sama lightweight, champion sampai 5, Islam Makhachev, Justin Gaethje, Chandler, Oliveira, Beneil Dariush, terus Poirier, straight killer lah gitu. Kita belum lihat Paddy Pimblett sebagus apa. Minimal menurut gue sih harus ada 3 fight yang lawan di top 15 yang namanya besar gitu, untuk kita lihat oh dia emang benar bagus gitu. Kalau sekarang kan ya lawan Tony Ferguson oke, belum kelihatan gitu. Dia kalau pengen ngasih tahu bahwa dia nggak overrated, dia bagus sebagai fighter, dia just proof gitu. Shavkat Rakhmonov lawan Stephen Thompson, ini juga fight yang sebenarnya fightnya biasa aja, hanya menurut gua si Shavkat ini selalu finish 18 streak dan selalu finish 18-0 di UFC-nya 6-6-0 berarti, dan selalu finishnya itu selalu di ronde 1. Dia cuma masuk ronde 2 tuh 2018 sama 2023 sama King of Neil gitu. Dan itu juga masih tetap finish. Sebenarnya orang-orang kayak gini tuh emang mengerikan ya. Boogeyman of the division. Tapi kita belum tahu kalau orang-orang kayak Shavkat gini di bawah 5 ronde gimana, karena dia harus lawan orang-orang kayak Usman yang well rounded, Burn, Colby gitu. Dan gue setuju si Shavkat ini menurut gue butuh satu orang lagi. Apakah Colby, apakah Gilbert Burns yang bakal lawan JDM, apakah Colby Covington, apakah Usman yang buat dia nextnya
jadi lawan welterweight champion gitu. Menurut gue butuh satu fight lagi lah untuk kesana. Dia kan ranking 5 sekarang si Shavkat. Yang co-main eventnya Alexander Pantoja lawan Brandon Royval, gue nggak ngerti kenapa dalam 2-3 minggu ini di lini Twitter gue nggak pernah ada bahas soal Pantoja sama Brandon Royval ini. Karena gue pikir karena memang flyweight division ini sangat nggak seru gitu. Bukan nggak seru dari fightnya, tapi nggak seru dari lack of talentnya gitu. Talentnya bagus tapi cuma sedikit yang bagus. Dan di ranking kayak kita udah ngeliat contohnya misalnya kayak Brandon Moreno lawan Figueiredo itu udah 4 kali fight. Moreno dan si Alex Pantoja udah 3 kali fight. Aneh kan, udah 3 kali fight. Pantoja sama Royval udah 2 kali fight. Jadi kayak udah sering balas, jadi kayak sedikit banget gitu si talentanya. Tapi gue bisa bilang Alexander Pantoja itu bagus banget. Kelihatan lah kemarin lawan Brandon Moreno dan lawan tadi Brandon Royval, bagus dia, sangat technical. Oke lah pokoknya jadi seorang fighter. Hanya dari awal dia udah terlalu cepet face-nya, jadi pas di ronde keempat, ronde kelima ada kurang gitu. Tapi dari segi grapplingnya oke, dari segi stand up-nya juga oke, tapi dia bisa main ground sih. Jadi gue rasa emang nggak begitu lack of talent gitu di si ini. Dan fight-nya juga gue kira gini bakal steal the show nih si Brandon Royval lawan Pantoja. Cuma pas lihat fight-nya juga nggak biasa aja gitu. Karena yang menurut gue oke banget sih, kalau Moreno udah berapa, gue nggak tahu Moreno udah berapa kali dapat fight of the night. Dia ada fight of the night, terus pokoknya fight-nya tuh selalu dia udah hampir 1, 2, 3, 4, 5, 6 fight. Figueiredo 4, KKF 1, Pantoja 1. Fight of the night-nya ada 5 berarti. Ada 5-1 yang dia menang sama Figueiredo di Januari kemarin. Cuman menurut gua ketutup karena fight of the night-nya Jamal Hill lawan Glover, tapi menurut gua fight-nya masih oke. Jadi kalau tadi tuh fight-nya lebih nggak open, Royval pengen banget open. Cuman gua sih rasa emang gue pengen banget lihat Brandon Moreno balik lagi ke championship ya untuk Pantoja. Kayak sangat possible Pantoja sama Brandon Moreno keempat gitu, meskipun skornya udah 3-0 gitu. Dan yang terakhir itu welterweight Edward sama Covington. Ini yang mau gue bahas juga sebenarnya. Yang pertama gue mau gue bahas soal Leon Edward ngomongin jelek soal bapaknya si Covington ngomongin kan bapaknya Leon kan yang udah meninggal. Terus kalau yang belum tahu, Leon Edward tuh lahir, gue lihat di interview podcast mana gitu lupa, apa di Joe Rogan ya. Jadi dia emang terlahir dari neighborhood itu gangster gitu. Terus bapaknya tuh meninggal di usia dia 12 tahun atau berapa belas tahun gitu, masih kecil lah dia, ditembak si bapaknya, sangat menyedihkan lah. Terus akhirnya dia bisa keluar dia dari neighborhood itu, dia akhirnya jadi champion kayak sekarang gitu. Jadi masalah keluarganya tuh sedih banget. Kemarin si Colby Covington ngomong, gue bakalan ngirim lo ke neraka biar lu bisa ketemu bokap lo, kayak gitu lah. Langsung dia marah sama si, dan gue termasuk anjing, ngomongnya parah juga sih si Colby Covington gitu. Tapi di sini poinnya adalah sebenarnya ini yang sering gue bilang, harusnya WWE itu ikut campur dalam urusan promo gitu. Terlihat kayak Leon Edwards sama Colby Covington itu lebih ditunggu fightnya, meskipun fightnya nggak se-oke itu dibahas terakhir fightnya. Cuman karena itu orang jadi peduli gitu. Tadinya kan orang nggak begitu peduli sama Edwards sama Covington, tapi pas sekarang karena si Colby ngomong itu, jadi orang wah lebih bassnya tuh lebih kencang lagi, dan banyak orang bilang Colby moving the needle gitu. Dan gue sih berharap nih banyak orang kayak Colby gitu, bukan ngomong-ngomong trash talk nggak jelas, tapi bisa nge-build fight kayak gini, kayak Strickland contohnya tadi yang di UFC 2009 ada berantem sama DDP itu kan, jadi biar ngebas, biar orang beli pay-per-view, biar orang nonton dia gitu, biar pay-per-view naik. Menurut gua harusnya kayak gitu. Kenapa
UFC masih kayak orang tuh lebih pengen nonton Leon Edwards lebih sama Colby Covington, Paddy Pimblett sama Tony Ferguson, Ian Gary sama kemana Vincent Luque gitu, karena mereka tuh bisa moving needle gitu, dari segi promonya, dari segi karakternya udah wah, orang tuh kalau nggak pengen lihat dia menang atau kalah gitu, karena orang nggak peduli apa antara Brandon Royval dan Pantoja, karena mereka saling respect baik, dan orang juga ini nggak peduli juga, udah orang nggak peduli sama mereka, karakter yang mereka ada divisi flyweight yang nggak begitu dilihat orang, dan mereka juga ada di karakter mereka juga nggak jadi banget gitu, nggak kayak Moreno menurutku satu yang untuk jadi karakter gitu, kayak nice guy-nya di flyweight. Tapi menurut gue sih sangat menyayangkan gitu Colby ngomong kayak gitu. Tapi kenapa kalau misalnya WWE ikut campur gitu ya dalam hal promo dan segala macam, menurut gue bakalan menjadi sebuah benefit buat UFC, buat lebih benefit buat fighternya, bisa promo, bisa good on mic, dan juga bisa sell the fight kayak gitu, karena nggak banyak orang yang bisa sell the fight di UFC, kayak ngomong-ngomong jelas I like to thank you, kayak nggak jelas gitu di pesan yang mau disampaikan tuh apa, nggak jelas. Dan kalau lo tanya gue apakah gue setuju sama promonya Colby yang ngomongin Leon Edwards-nya bapaknya Leon Edwards, gue nggak setuju. Tapi di dunia pro wrestling itu sangat umum kalau orang promo kayak gitu. Sebenarnya gue sih selalu bilang, kalau Dana White yang bilang gue nggak suka kalau fighter ngomongin keluarga, istri, anak, orang tua, apapun gitu tentang keluarga. Kalau gue sih malah gue mah gimana fighternya. Contoh misalnya kalau di coffee gue mau promo kayak orang roasting aja gitu, gue mau promoin nih, gue mau promo ngomongin bokap lu boleh nggak ke Leon Edwards? Oh jangan anjir. Oke, hal sensitif dari lu apa? A, B, C, oke. Nah di luar itu ya udah gitu, kayak misalnya siapa namanya, Sugar Sean O'Malley gitu, dia ngomong soal istrinya, dia sama istrinya di podcast luar, dia boleh tidur sama cewek lain, istrinya boleh tidur sama, kayak open relationship gitu lah. Terus kemarin disindir sama si sama si Sean Strickland kan, dan dibalas juga gitu. Dan si Sean O'Malley juga ngebalasnya bukan yang jadi kayak emosi gitu kayak Leon Edwards, bukan triggernya. Jadi menurut gua ya udah nggak apa-apa. Ada hal mungkin yang menurut gua bagi sebagian fighter membahas anak apa istri atau orang tua nggak apa-apa, tapi buat sebagai fighter itu sesuatu yang nggak boleh disentuh. Menurut gue sih sebenarnya oke. Ada fighter yang kayak Sean O'Malley misalnya, dia nggak bisa tuh dibilang kalau dia kalah sama si Cito, kalau Cito curang dan segala macam, kebetulan aja gitu. Nah menurut gue harusnya WWE take over atau WWE jadi kerjasama sama UFC, ikut campur dalam hal promo-promo ini, dan diajarin kepada para fighter untuk promo yang kayak roasting tadi. Nextnya nih DDP Duplessis lawan Sean Strickland, nanti bilang aja gitu apa yang boleh dibahas, apa yang enggak. Kalaupun melewati batas, menurut gua ada sign di kontrak, oke, DDP gua ngomongin soal coach gua ngomongin soal apa sih namanya, gender sexuality gua, misalnya apakah dia gay, apakah dia straight, misalnya DDP ya kayak gitu, apa gua ngomongin apa, oke, udah Sean Strickland boleh ngomong selain hal kayak gitu. Menurut gue sih kayak gitu, jadi biar lebih enak, karena kalau sekarang tuh nggak ada batasannya di itu. Dan ada yang mentereng banget, Chael Sonnen, Colby Covington gitu, ada yang nggak cringe banget kayak si Henry Cejudo gitu, ada yang nggak bisa ngomong banget itu, yang ngomong nggak jelas, ada kan trash talk aja sih, I want you man, kayak kamzat gitu. Tapi ya gitulah poin gue tentang si promo UFC. Dan kita lihat fightnya, menurut gue Leon Edwards bagus banget, banyak orang underrated dia. Gue pas lihat anjing ini bagus banget, Leon Edwards di take down sama Colby, dibalikin lagi sama dia bisa escape dari groundnya sangat gampang gitu. Ini bukan wrestler, terus dia nge-take down si Colby, kayak anjing bagus banget si Leon Edwards nih. Gue nggak ngerti kenapa Leon Edwards dari sebelum dia jadi championship, mungkin ya, kenapa Leon Edwards nggak begitu underrated, nggak begitu orang-orang underrated dia gitu, underestimate dia, karena dia
nggak pernah lawan yang, tapi ini pernah lawan Vincent Luque sih. Vincent Luque, Donald Cowboy, terus Gunnar Nelson, Alvarez Anjos. Tapi mungkin orang-orang lupa karena dia di 2019 sampai 2000 fight lagi 2021, hampir 2 tahun berarti dia nggak fight. Jadi orang-orang lupa segimana bagusnya dia, karena dia debut di UFC 2015 lawan Usman kalah, enggak ding, salah, 2014 sama Claudia Silva kalah, menang Usman kalah. Di situ dia langsung lawan Vincent Luque, karena dia nggak pernah ngelawan killer gitu yang di welterweight pada zamannya ya. Sekarang menurut gue di welterweight udah beda gitu. Sementara kalau kita lihat Usman Edwards sebelum champion, masih champion, dia RDA lawan Demian Maia, tapi oke juga, sama-sama aja. Gue juga nggak ngerti, apa mungkin dia nggak pernah finishing fight ya si Leon Edwards, tapi Usman juga enggak sih, nggak finishing juga, main point juga dia. Gue nggak ngerti kenapa orang ini, apa mungkin killernya orang-orang belum pernah ngelihat dia lawan killer macam Gilbert Burns, Masvidal, siapa lagi, Colby Covington, siapa sih, Tyron Woodley, kayak gitu mungkin ya. Gue ngerti karena dia lawan RDA tuh bagus zaman dulu dia, dan menurut gue RDA tuh bagus di welterweight dan lightweight. Aneh menurut gue, dia di welterweight tapi belum, nggak pernah juara, tapi menurut gue bagus banget dia di lightweight, bagus di welterweight, bagus gitu. Nate Diaz juga oke waktu itu, cuman menurut gue sampai dia titik jadi welterweight champion dia nggak pernah dapat appreciate yang lebih. Dan menurut gue si Leon Edwards bagus banget. Di situ dia bilang ini kayaknya bakalan jadi champion yang long time, menurut gue iya. Dan gue berharap kedepannya dia lawan Belal Muhammad, bukan karena kita satu agama ya gue sama Belal Muhammad, tapi gue sangat mendukung karena gue ngerti di UFC gimana waktu Leon Edwards lawan Kamaru Usman 2 di London. Colby Covington jadi backup fighternya. Terus pas ditanya apakah Colby next, yes, kata Dana White. Sekarang apakah Belal Muhammad next, gue nggak bisa jawab itu, kata. Udah aneh banget. Tapi menurut feeling gue emang Leon Edwards ini nggak bisa move needle kan. Sama juga kayak Belal Muhammad. Jadi kayaknya bingung gitu di UFC kalau naruhnya dua orang nih. Feeling gue kayaknya mereka tuh bakal fight tapi jadi co-main event antara UFC-nya di London, jadi ada Leon Edwards, atau mungkin kayak Ciryl Gane sama Tom Aspinall main event, ada Belal Muhammad sama Leon Edwards. Tapi kalau Leon Edwards di main event London sih masih possible ya. Apakah di UFC London atau jadi co-main event, mungkin UFC 200, UFC 300 gitu mungkin ya, kemungkinan. Jadi ada kemungkinan ke situ. Jadi karena beda banget sama Kamaru Usman yang berkarakter, dari fighternya banyak yang di-respect sama fans. Karakternya oke lah si Usman, Israel Adesanya. Jadi orang-orang udah ngelihat dia sebagai champion, sementara Leon Edwards orang-orang belum lihat sebagai champion. Tapi dia kan bagus banget kan juga si Leon Edwards. Ya kalau di pro wrestling ya, kalau nonton pro wrestling juga, Leon Edwards itu macam kayak AJ Styles, Seth Rollins, Shawn Michaels, Chris Jericho. Good wrestler tapi bukan great champion. Great champion dalam artian beda level. Kalau Roman Reigns, John Cena is debatable, tapi feeling gue kenapa Roman Reigns naro dapat champion yang hampir 2-3 tahun, karena dia bisa jadi champion world. Orang-orang mau lihat gue nih, gue bisa naikin nama-nama fighter yang wrestler yang lain. Sementara kalau di lu champion nama lu nggak bagus juga susah kan. Mirip kayak si Kamal Usman gitu, dia kita bisa langsung ngeliat Gilbert Burns bagus ya, Masvidal juga kayak gitu. Jadi gitu ya, UFC 296 udah 20 menit gitu. Jadi gue sampai ketemu di bincang MMA berikutnya. Kayaknya bakalan, gue lupa, kayaknya bakalan ada lagi MMA di Januari 13. Jadi ada sekitar 1-2-3 mingguan dari UFC. Sedih banget sebenarnya. Cuman main eventnya Ankalaev lawan Walker. Gue nunggu banget karena gue suka banget sama Johnny Walker.
lincah banget, bagus. Ini fight yang gue tunggu sebenarnya waktu pas kemarin di Abu Dhabi, tapi karena dokternya sialan itu jadi mereka nggak jadi fight. Jadi kita tunggu Walker sama Ankalaev 2 gitu. Jadi gue sampai ketemu di bincang MMA berikut ya.